konsentrasi protein tercukupi. Hati-hati, ada nanti pemberian preparat. Nah, peningkatan albumin itu biasanya diakibatkan oleh produksi atau possible increase lifespan, ya. Jadi itu bisa juga akan mengakibatkan konsentrasi albumin meningkat. Nah, ini kalau hipo, albumin sintesis menurun, misalnya peradangan bisa pada hati, sirosis hepatis, maldigestif, misalnya suatu hiperalbuminemia, itu biasanya juga bisa menyebabkan terjadinya hipoalbumin, jadi menurunnya albumin. Nah, juga kalau terjadi peningkatan pengeluaran albumin, ya biasanya blood loss, kemudian protein turun keluar dari atau peradangan nefron, glomerulus, amyloidosis, ya itu biasanya akan mengakibatkan berkurangnya protein. Burn itu biasanya juga sering mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah albumin. Nah, hemodilution ini biasanya juga akan mengganggu konsentrasi daripada protein dalam tubuh. Ya, cirrhosis nephrotic syndrome. Jadi bisa hipoalbuminemia. Ya. Nah, hiperfibrin ada dua penyebabnya, ada hemokonsentrasi, jadi air di dalam plasma, itu ya tadi, jadi adanya penurunan air. Peradangan, fibrinogen biasanya lebih tinggi daripada total protein. Ciri-ciri dari adanya suatu peradangan. Pada dehidrasi, peningkatan total protein dan konsentrasi fibrinogen relatif sama, jadi 5%. Ya, dan nanti kita lihat cara pemeriksaannya. Jadi total protein rasionya ini secara normal bervariasi tergantung spesies dan umur hewan. Ya, beda-beda. Nanti ada standarisasinya. Ya, jadi ini tidak usah dihafal, nanti kita bisa lihat data standar-standarnya setelah kita mendapatkan hasil dari laboratorium. Nah, hiperfibrinogen. Jadi peningkatan fibrinogen, misalnya pembukaan dalam pembuluh darah. Jadi misalnya insufisiensi hepatik. Ya, jadi jelas nanti kalau hati mengalami gangguan fungsi, biasanya protein akan mengalami suatu perubahan atau gangguan. Kongenital bisa juga. Fibrinogen, jadi tidak adanya fibrin memang dari kelahiran. Hipofibrinogen, jadi disfibrinogen itu semua akan mengalami akan mengakibatkan terjadinya penurunan dari fibrin. Nah, itu barangkali dari saya untuk kuliah proteinnya ini, apa ada pertanyaan? Jadi minggu depan kita mungkin bisa melihat lemak, ya, atau karbohidrat. Ya, ada pertanyaan dulu. Halo. Halo? Kenapa begini? Yuk, ada pertanyaan? Ya.
Apa, sudah paham? Halo? Sejauh ini belum ada pertanyaan gitu, dokter. Oh, nggak ada. Sasa. Yang lain? Halo? Halo? Udah paham ya? Sudah paham? Sudah, dokter. Sudah ya. Jadi untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa tutup. Bisa ya? Oke, bisa, dokter. Ya. Jadi selamat sore. Nanti kita ketemu minggu depan ya. Oke. Yuk, jadi Ibu tutup ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Ya.